update dari jalannya case Erin ini? Ya, yang pasti perlu kami sampaikan. Ya, kebetulan saya juga hari ini ditemani oleh senior saya, Abang Niko, ya, di mana beliau juga tentunya kan ahli ya, ahli kalau bicara tentang kasus-kasus penganiayaan gitu ya Bang. Iya. Nah, jadi kalau bicara kita satu-satu, bicara terkait dengan adanya laporan, ya seseorang yang melaporkan atau menduga klien kami, Mbak Erin itu melakukan kekerasan atau penganiayaan. Nah, mungkin sedikit Bang Niko bisa menyampaikan apa sih yang namanya kasus penganiayaan itu seperti apa gitu, ya. Silakan Bang. Gimana Bang? Ya, selamat sore rekan-rekan wartawan. Soal penganiayaan itu diatur di dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 466 sampai dengan 470. Itu ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan sedang, sampai menimbulkan kematian. Ancamannya berbeda, bervariasi. Ada yang sampai 2 tahun 6 bulan, ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, jadi bervariasi. Nah, soal penganiayaan, bicara hukum itu cuma 2, bukti dan saksi. Ya. Buktinya mana, saksinya mana. Ya. Kemudian dia harus tunjukkan bukti. Nah, bukti juga harus bukti yang berkualitas, Ya. bukan asal bukti, bukan asal-asalan. Jadi kalau sampai hanya menuduh sembarangan seperti begitu, itu sangat berbahaya. Itu memberikan keterangan palsu itu ancamannya 7 tahun loh itu. Itu mengerikan. Jadi jangan asal-asal ngomong. Hati-hati kalau ngomong soal hukum ini kita harus hati-hati. Menuduh orang menganiaya itu, kamu punya bukti atau tidak? Ya, saya kira seperti itu. Izin Bang, tapi ini kan ada dugaan-dugaan, mungkin ada spekulasi juga baik dari masyarakat maupun dari klien kami sendiri bahwa menduga ada orang yang menyuruh ya ART ini melaporkan sesuatu perbuatan yang memang menurut klien kami tidak melakukan, Bang. Tidak melakukan pemukulan, penendangan, bahkan banting handphone kita bisa buktikan handphonenya juga ada. Kami akan jadikan alat bukti di pihak kepolisian gitu loh, Bang. Jadi ini berlaku juga untuk orang yang menyuruh gitu, Bang. Oh, itu dadernya, otak pelakunya itu sangat berat, itu berbahaya sekali. Jadi, wow, sampai itu kan nanti memang tidak ketahuan sekarang, tetapi kalau ada laporan polisi pengembangan kasus, ketahuan siapa otak pelakunya, wah itu berbahaya, nggak main-main. Iya. Berarti dalam arti dugaan ini ada yang menungganginya. Ya, sementara ini kami menganalisa ya, kan kami juga orang hukum tentunya tidak asal-asalan. Ya. Kami mencari keterangan-keterangan, ya, mendengarkan saksi-saksi atau menganalisa. Kami melihat ini ada kemungkinan, ya, kami menduga memang ada yang sengaja memainkan situasi kegaduhan ini gitu loh. Diciptakan seolah-olah orang kecil lawan seorang Erin yang sosialita. Ini kan bisa dikatakan cukup keji ya gitu loh. Kalau memang nanti atas laporan kami minta proses penegakan hukum tidak pandang bulu. Ya, kayak kemarin teman-teman wartawan ada yang menyatakan, Bang, bagaimana nanti kalau pihak ART atas laporan Abang menjadi tersangka dan meminta maaf mengajak damai. Di situ disampaikan juga oleh klien kami bahwa kami tidak mempersoalkan ART-nya. Pastilah yang kami persoalkan siapa yang menyuruh ART melakukan pelaporan, membuat viral, membuat seolah-olah klien kami adalah seorang majikan yang kejam gitu. Jadi ya hati-hatilah buat siapapun yang ada di belakang atau menjadi dalang yang membuat cerita, skenario, sutradara dan lain-lain terkait dengan peristiwa kegaduhan ini, ya saya sampaikan harus hati-hati. Dalangnya ini dugaannya orang dekat atau? Ya pasti orang dekat lah, pasti orang dekat yang punya hubungan dengan ART, ya, yang punya hubungan juga mungkin dengan klien kami. Kan nggak mungkin kalau orang luar nggak tahu apa-apa. Kami kemarin klien kami menanyakan tuh, bagaimana ceritanya seorang ART bisa jalan menghubungi wartawan, bisa press conference,
bisa menyewa pengacara, membayar pengacara, melapor polisi itu dari mana? Kalau nggak ada yang mengguidin atau menuntun atau memandu sampai ke sejauh ini gitu loh. Karena klien kami betul-betul menyatakan bahwa apa yang dituduhkan dia tidak pernah melakukan. Terutama kayak penendangan. Saya rasa klien saya juga nggak pernah ikut bela diri ya. Karena orang bisa tendang, itu kan pasti kalau ibu-ibu rasanya nggak mungkin. Kalau tempeleng ya, bahasanya saya pernah ditempeleng, mungkin masih masuk akal. Tapi kalau bilang dipukul, dianiaya, lalu ditendang, itu kayaknya ya silakan saja. Saya udah bilang, ini negara hukum, bukan negara viral. Artinya yang viral belum tentu benar, yang diam juga belum tentu salah. Gitu ya Bang? Betul, sepakat. Ini juga mengundang reaksi terkait laporan Abang di Polres Jaksel atas dasar privasi ya. Iya. Nah, itu mengundang reaksi berbagai komentar bahwa privasinya di mana nih Bang? Ini kurang tepat lah istilahnya. Itu yang ngomong saya yakin masyarakat awam ya. Jadi masyarakat awam dengan adanya undang-undang itu memang kita harus belajar ya bahwa semua orang, bukan hanya Bu Erin, bukan hanya Bang Niko atau bukan hanya seorang Sunan, tapi semua masyarakat Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum. Ya, coba dibayangkan. Ini saya bicara untuk ibu-ibu yang mungkin saja memiliki pekerja di rumahnya, memiliki ART. Bagaimana rasanya ibu-ibu ketika ya rumah ibu itu di video, di foto, ya isi rumah loh. Kita bicara isi rumah. Ya kamar lagi berantakan, ya ada mobil, garasi mobil, lalu ada foto anak-anak kita, diangkat, diupload di sosial media seseorang dengan caption-caption yang saya anggap atau bisa kita sama-sama lihat kurang pantas lah. Klien saya punya anak laki-laki Bang, difoto oleh ART, diupload di sosial medianya dengan caption, ini suamiku ganteng banget ya, baru cukur rambut. Kan bagaimana ya rasanya ya? Betul. Si anak itu pun juga komplain sama ibunya, Bu, Mah, kok saya di-upload di sosial medianya si Mbak, saya nggak seneng loh, saya malu loh, gitu loh. Terus juga pakaian dari Putri, klien kami, itu dipakai lalu difoto, diupload di sosial media dengan gaya-gaya beberapa pose, gitu loh. Itu kan nggak pantas ya, nggak sopan. Dan yang paling membahayakan, menurut kacamata hukum, ya, yang meresahkan klien kami adalah ketika si ART ini kami duga memvideokan dan mengupload isi garasi. Mobil-mobil dengan plat nomornya dengan jelas siapa pemilik plat nomor atau mobil tersebut adalah atas nama klien kami. Kan takut jadinya klien kami untuk keluar rumah pakai mobil itu jadi was-was. Orang jadi tahu plat nomor segini yang punya si Erin nih. Gitu loh. Mau itu hanya fans atau itu memang punya niat jahat, tapi kan orang jadi tidak nyaman gitu loh kalau sampai itu. Kemarin kita juga kan nggak asal-asalan bikin laporan, kita juga diskusi dengan pihak Polres Metro Jakarta Selatan, dan yang paling tepat adalah dari mobil, karena plat mobil, nomor mobil itu kepemilikan mobil atas nama klien kami. Disitulah ya kami duga seorang ART ini melalui sosial medianya mempublikasi kerahasiaan ya data pribadi milik klien kami gitu. Bang, mungkin Abang udah lihat press conference dari ART hari Sabtu lalu, ada statement yang menurut Abang sangat nggak benar. Ya itu tadi saya bilang, kalau ceritanya dipukul, ditendang, sudah pasti itu tidak benar. Terus lalu cerita katanya handphonenya dibanting rusak. Di preskon klarifikasi, klien saya bawa handphonenya itu ya dalam keadaan baik, dan kita akan serahkan ke pihak Polres terkait dengan dugaan adanya rekaman-rekaman video, foto yang diupload melalui handphone tersebut. Jadi ada beberapa memang yang disampaikan kami rasa itu tidak benar. Ada kemungkinan kalau mungkin anak atau mantan suami dari Mbak Erin nantinya akan dijadikan saksi nggak Bang untuk laporan? Iya, tidak menutup kemungkinan ya. Terus kan kayak kemarin ada isu katanya gaji ditahan. Sekarang pertanyaan saya, yang bayar gaji itu siapa? Yang jelas klien kami bilang Ibu Erin tidak pernah urusan berkaitan dengan gaji ART.
Nah, terus saya tanya, yang bayar gaji siapa Mbak? Yang bayar gaji ya mantan suami. Gitu loh. Jadi kalau ditahan yang nahan siapa? Kan gitu. Artinya gini lah, kalau orang membangun cerita tuh pasti akhirnya jadi kemana-mana yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sampai di boikot juga nih Bang oleh yayasan ART. Di boikot ya, saya rasa itu terlalu dini ya, terlalu dini. Yayasan istilahnya memboikot klien kami untuk tidak memberikan ART, saya rasa terlalu dini. Kenapa? Kan ini negara hukum. Yang perlu kami ingatkan sekali lagi, ini negara hukum, bukan negara viral. Jangan sesuatu yang viral belum tentu benar menjustifikasi atau menghakimi seseorang, itu nggak boleh. Ya, yang boleh adalah yuk mari sama-sama kita kawal, kita nggak usah memihak siapa benar siapa salah, karena ini masih dalam proses. Ya, kita kawal, jangan sampai ada rekayasa. Udah itu aja. Gitu. Kalau masalah baju kan dari pihak PR kan membantah ya Bang, itu merasa dipitnah. Bahkan dia sama soal tudingan dari Bayern ini dia membantah. Tapi kan fotonya ada di sosial media dia. Bang, tapi kalau masalah baju katanya dia benar-benar merasa dipitnah. Gimana Bang tanggapan? Kan ada fotonya. Inilah makanya itu tadi saya bilang kita sudah tidak usah debat kusir harusnya di media ya. Kita fokus pada laporan kita masing-masing dan pembuktian kita masing-masing. Itu saya rasa. Ya. Seperti itu. Ya. Itu berat itu yang menyebarluaskan privasi itu. Iya, privasi. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu sangat berat ancamannya, 5 tahun dan denda 5 miliar. Ya. Itu jelas itu. Jelas. Kalaupun iya nanti Bang, biarin yang jadi dalangnya aja yang bayar Bang. Oh iya. Bayar diserahkan ke lawyer ya. Tapi yang menarik netizen juga menunggu nih Bang. Ada berapa alat bukti yang abang kantong karena kemarin. Oh iya pasti. Gini, kami selaku tim kuasa hukum yang profesional, tentunya kami tidak boleh memperlihatkan alat-alat bukti yang kami miliki sebelum kami serahkan menjadi barang bukti di pihak penyidikan, gitu ya Bang ya? Betul, betul sekali. Tapi nanti salah satu CCTV juga. CCTV ya, betul CCTV di mana pada hari itu jam yang saat itu yang dituduhkan bahwa klien kami melakukan penganiayaan itu kan nanti bisa terlihat. Gitu. Mungkin ini bisa dikatakan peristiwa ini sudah terstruktur secara masing-masing. Kalau kami melihat, menganalisa dan kebetulan ya kami intinya gini, segala sesuatu yang direkayasa, segala sesuatu kejahatan pasti meninggalkan jejak dan itu cepat atau lambat pasti terungkap. Betul. Gitu loh. Sekarang logika nih. Klien saya tidak ada rasa takut sama sekali. Saya banyak menangani orang yang sebagai terlapor atau tersangka, rata-rata Bang, tolong Bang, diselesaikan Bang, tolong Bang, saya salah ini. Tapi kalau kita bisa lihat, klien saya tidak ada sama sekali ketakutan. Bahkan dia minta, Bang Sunan, ini kapan saya dipanggil? Nah, biasanya orang kalau pelaku, ya, atau terlapor atau tersangka, justru menghindari, menunda. Lah kalau ini dia minta, kapan saya dipanggil? Gitu loh. Karena dia pengen menyajikan semua alat bukti, gitu loh. Jadi ya, 90% saya optimis klien saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Karena apa? Secara psikologi, saya sudah banyak menangani perkara, mungkin ribuan. Ya, pelaku tentunya nggak mungkin lah nggak takut gitu. Tapi saya melihat keyakinan daripada klien saya, Mbak Erin, dia malah minta kapan saya dipanggil. Oke. Ya, terima kasih.